Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'mati tatimmus sholihat. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil iman wal islam. Masya Allah. Apa kabarnya sahabat-sahabat fillah, sahabat-sahabat surga yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya doakan di pagi hari yang indah ini Allah kian hadirkan keberkahan, kesehatan, kemuliaan, kebahagiaan senantiasa Allah hadirkan, hujamkan ke dalam diri kita, yakni nikmat dalam Islam, nikmat dalam keimanan. Amin Allahumma amin. Sahabat-sahabat surga, sahabat-sahabat yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama kita ini masih ada nyawa kita, selama kita masih bisa bernafas, selama nyawa kita ini belum lepas dari kerongkongan kita, sepanjang itu pula lah Allah senantiasa hadirkan ujian demi ujian, baik ujian berupa nikmat ataupun ujian berupa cobaan ataupun berupa musibah. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Kami akan mengujimu dengan sebenar-benarnya cobaan. Ya, Masya Allah. Yakni berupa kelapangan ataupun berupa musibah dengan sebenar-benarnya cobaan. Dan hanya kepada Kamilah kamu akan kembali. Maka artinya, baik yang hidupnya saat ini sedang lapang sekalipun, itu sejatinya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita benar-benar mampu untuk senantiasa terjaga dari rasa syukur, untuk senantiasa ingat terus kepada Allah, atau justru kita kian mudah untuk terperdaya dari adanya nikmat demi nikmat itu sehingga kita tidak menjadi semakin dekat, semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sisi lain, bagi yang sedang dihadirkan musibah, ujian, tantangan, persoalan pun sama kondisinya, yakni sama-sama sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita bisa lulus dari ujian? Sabar untuk senantiasa terus ridho atas ketentuan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika kondisi baik yang saat ini sudah lapang ataupun yang belum lapang ternyata sama-sama masih dalam proses ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka fokus kita saat ini bukan lagi mengapa orang lain hidupnya lebih enak dibandingkan dengan kita, mengapa yang di sana hidupnya bisa lebih nyaman dibandingkan dengan diri kita, tapi berfokuslah bagaimana diri kita agar sama-sama semakin bisa lolos dari ujian kehidupan ini, sehingga kita pun saat mencapai predikat kelulusan itu kita pun bisa benar-benar bisa lolos untuk bisa kembali ke kampung halaman terbaik kita, yakni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin saat ini yang sedang dihadirkan ujian kenikmatan belum tentu mudah dalam hidupnya, karena banyak sekali orang-orang yang justru silau, terbiaskan dari cahaya utama akibat dari banyaknya nikmat yang Allah hadirkan kepadanya. Sehingga Masya Allah, sahabat-sahabat fillah, banyak orang-orang yang saat ini sedang diuji kenikmatan justru semakin tidak dekat dengan sang pemiliknya rezeki. Tapi di sisi lain justru semakin banyak orang-orang yang saat dihadirkan ujian berupa ketidakbaikan, ketidaknikmatan, berupa persoalan, tantangan, justru semakin ingat kepada Robnya, justru semakin terus mendekat kepada Robnya. Tidak usah jauh-jauh sahabat fillah, coba kita cek ke dalam diri kita sendiri. Kita bisa sholat dengan khusyuk banget, bisa benar-benar bergetar saat sholat kita, saat doa-doa kita bisa meneteskan linangan air mata. Itu adalah saat kita itu diuji oleh kenikmatan atau justru saat dihadirkan berbagai persoalan. Maka apapun kondisi kita saat ini, yuk sama-sama sahabat fillah, itulah cara terbaik agar Allah itu senantiasa Masya Allah menjadikan diri kita selamat, tidak terperdaya akan halnya linangan, limpahan yang saat ini hadir, tapi sengaja Allah hadirkan kondisi saat ini adalah kondisi terbaik agar Allah selamatkan kita. Jadi apapun kondisi kita, apapun keadaan kita saat ini, selama itu menjadikan diri kita semakin dekat, semakin taat kepada Allah,
baik yang lapang, semakin mudah untuk membantu orang-orang di sekitarnya. Semakin banyak orang-orang yang diberikan manfaat melalui wasilah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ataupun sahabat-sahabat fillah, mungkin saat ini yang belum lapang, tapi kok justru semakin diri kita memperbaiki terus amal-amal ibadah kita, itulah yang terbaik. Selama kita benar-benar semakin dekat, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bismillah sahabat-sahabat fillah, yuk di hari yang indah ini kita senantiasa berbahagia. Bahagia atas apapun yang terbaik yang Allah hadirkan kepada kita, tanpa harus menunggu nanti, tanpa harus menunggu tapi. Karena bahagia itu tidak ada syarat untuk menggapainya. Dimulai dari mana? Dimulai dari kondisi kita saat ini juga, detik ini, untuk terus berbahagia, bersyukur dan bersabar. Karena di dalam syukur itu ada sabar, dan di dalam sabar itu ada syukur. Sampai-sampai Imam Ghazali mengatakan bahwa sayap-sayap keimanan itu ada dua. Artinya kalau kita ingin mengepakkan, semakin menguatkan keimanan kita, kepakkanlah dua sayap ini. Sayap yang sebelah namanya adalah sabar, sayap yang sebelah namanya adalah syukur. Jadi sabar dan syukur ini harus benar-benar kita pegang untuk semakin menaikkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan sahabat-sahabat fillah, sebuah pesawat tapi sayapnya hanya sebelah saja. Kira-kira bisa terbang gak sahabat-sahabat fillah? Maka itulah pentingnya kita harus benar-benar di balik sabar harus pula ada syukur, dan di balik syukur pula harus ada sabar. Maka yuk sahabat-sahabat fillah, kita hujamkan, benar-benar kita resapi, kita hayati sebagaimana Rasulullah SAW ya bersabda kepada masya Allah umat-umatnya, mayuridillahu bi khairan yusibu minhu. Barang siapa yang Allah mau berikan kebaikan, maka Allah akan berikan ujian terlebih dahulu, musibah terlebih dahulu. Artinya di balik setiap ketidakbaikan itu sejatinya adalah awal pintu gerbang untuk hadirnya nikmat setelahnya. Dan datangnya setiap ujian itu pasti, masya Allah, bersamaan dengan itu ada solusinya, ada kemudahan. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Maka jika saat ini kalau kita hidup ini ya baru menemukan tantangannya atau baru ketemu persoalannya, belum menemukan solusinya, maka solusi terbaik itu adalah kita benar-benar semakin dekat kepada sang pemilik solusi. Karena sejatinya di balik setiap persoalan ini Allah sudah siapkan sepaket dengan solusinya. Tapi di mana solusinya kok belum tampak? Karena kitanya sendiri yang tidak mau benar-benar membaca hikmah, membaca pesan-pesan Allah yang sudah Allah titipkan di sekitar kita. Gimana caranya? Awalilah dengan hati kita yang tenang terlebih dahulu. Awalilah hati kita yang semakin berlatih untuk lapang, berbahagia, bersyukur, dan bersabar. Karena dengan hati yang semakin tenang, rezeki akan berdatangan. Saat hati kita semakin nyaman, semakin tentram, kita pun akan semakin mudah melihat solusi yang sejatinya sudah Allah siapkan. Ya, Allah bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya, Allah bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Maka agar hati kita terus tenang dan bisa melihat solusi yang Allah hadirkan, maka banyak-banyaklah kita mengingat kepada Allah. Banyak-banyaklah kita berzikir kepada Allah. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kepadaku, maka aku pun akan ingat kepadamu. Jadi solusi itu bukan berarti karena tidak ada atau belum diturunkan. Solusi mah sudah Allah hadirkan, sudah Allah siapkan. Solusi ada di sekitar kita. Tinggal seberapa kita mau terus mendekat, terus kita mengingat kepada Allah Sang Maha Pemilik Solusi. Barakallahu fikum, sahabat-sahabat surgaku. Saya Muhammad Sofi Al-Khairuddai, Certified Trainer Magnet Rezeki. Sahabat, seperjalananmu menuju semakin dekat kembali padanya. Pastikan sahabat-sahabat fillah semuanya, yuk resapi, hayati. Perlahan-lahan boleh diulang-ulang kembali voice note ini. Semoga menjadi wasilah keberkahan kita menyambut hari yang semakin indah, semakin sejuk, semakin nyaman, semakin merasakan nikmat demi nikmat yang Allah hadirkan kepada kita di setiap detiknya. Amin Allahumma amin. Salam satu sama dan terhubung.